karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Riyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Habib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunya wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad keempat Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para Habib ini yang ada di abad keempat Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet, karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad keempat Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada, sampai sekarang ada mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih, muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad Sohib Mirbat.
Tidak ada orang yang bernama Ubed. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Teh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, bib, bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa, kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga, kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi. Nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah tes DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki, orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India, sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak.
Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan anak-anak mau tampil pidato itu. Mau tampil pidato dia hafalin gitu, tapi ndak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma, sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dialaqahkan dengan waqi' kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai. Itu kiai kita itu kenapa kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasikhun fi qulubihim, ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara. Tapi mereka kalau dihormati ngelunjak. Semakin dihormati, semakin yang menghormatinya dimanfaatin, duitnya diroyot, apa tuh istilahnya, diporotin. Kalau ada mukibin kaya, udah habis itu. Punya mobil Alphard diminta, kalau enggak kualat ente. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu kita harus ikuti, kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah, apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahibah hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahibah hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad
Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana kalau bukan dari ajaran Islam? Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong itu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima, tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Setuju, Bu? Siapapun, anak siapapun bisa jadi apapun di negara kita yang tercinta Indonesia. Siapa anak-anak dari kampung ini di atas hutan yang pengen jadi presiden Indonesia, sekolah. Dia harus sekolah di MTS, dia harus punya ijazah aliyah, dia harus kuliah. Nanti lulus kuliah bikin partai politik, nanti calon presiden. Semuanya bisa asal punya partai. Betul? Ini kemuliaan agama Islam sama ibu-ibu dengan kemuliaan yang diatur oleh Pancasila. Coba Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diem aja HTI itu. Ini yang diem HTI ini. Coba sila kedua, Mbak. Mbak, nggak usah lihat-lihat foto dulu, nanti digedein aja. Sekarang dengerin. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Apa artinya? Kemanusiaan kita ini bagi Indonesia adil. Apa artinya? Semuanya sama bagi Indonesia, bagi Undang-Undang Dasar 45, bagi Pancasila. Tidak ada bedanya di dalam negara Indonesia. Dia yang bernasab turunan raja, dia yang bernasab turunan nabi, dia yang bernasab turunan wali songo, dia yang bernasab turunan tukang jahit, dia yang bernasab turunan TNI, dia yang bernasab turunan petani, pedagang, pendeta, kiai. Di depan Indonesia semuanya sama, anak-anak Indonesia. Dia bisa jadi presiden. Siapa saja bisa jadi presiden. Dia bisa jadi menteri. Dia bisa jadi gubernur Jawa Tengah.
dia bisa jadi gubernur Jawa Timur, bupati Banjarnegara, camat di sini, lurah di sini, tidak dilihat dari keturunannya. Silahkan masa lalu mereka keturunan pengkhianat sekalipun, tapi kalau sekarang dia ini komitmen kepada NKRI, kepada Indonesia, mau bersama membangun citra baik bagi bangsa dan negara di mata dunia, maka kita akan terima. Walaupun kita tahu mereka dulu turunan antek-antek penjajah Belanda, kami punya data dan punya bukti yang leluhur mereka lakukan kepada leluhur kami bangsa Indonesia, yaitu mengkhianati kami. Berbagai macam peristiwa sejarah telah membuktikan leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, siapa yang mengkhianati, kami mencatatnya, tapi kami akan hapus semua itu kalau kalian mau mawas diri, kalian mau bersama untuk membangun negara ini hari ini. Kenapa kita harus melihat masa depan? Betul? Bukan melihat masa lalu. Masa lalu itu suatu yang kadang-kadang sangat menyakitkan untuk dikenang. Saya banyak bersedih kalau membaca sejarah keluarga, sejarah Banten, sejarah perjuangan. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu sampai mengorbankan diri mereka untuk kemerdekaan kita hari ini. Ada yang tergeletak di pinggir jalan hari Sabtu 26 Desember 1682. Untuk apa? Untuk leluhur lakukan itu untuk kita hari ini. Tapi banyak yang leluhurnya sebagai antek-antek penjajah kemudian mencatatkan nama mereka sebagai pahlawan. Ketika dicari sejarahnya, aya. Di mana mereka ketika perang Cilegon 1888? Di mana mereka ketika perang Diponegoro 1825? Di mana mereka ketika perang merebut kemerdekaan? Di mana mereka ketika perang mempertahankan kemerdekaan? Ketika masyarakat Surabaya 10 November 45 mati berkalang tanah, di mana mereka berada? Tidak ada satupun dokumen yang menyatakan Balawi ada di sana. Tidak ada. Tapi kita tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu, kita menatap masa depan, hari ini dan masa depan. Ayo kita bersama, jangan ngaku turunan Nabi, jangan merasa paling mulia, karena memang kamu tidak mulia. Tidak ada yang pantas kamu banggakan. Kamu ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kamu mengaku orang berilmu, bukan orang berilmu, wani ngadu. Kamu ngaku sebagai orang soleh, tidak soleh. Banyak yang kemarin ketangkep itu ngebegal motor, betul? Tukang malak-malak kiai, malak-malak orang. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang pantas kamu banggakan di tanah Indonesia ini. Yang harus kamu lakukan, didik anakmu, suruh mondok kepada kiai-kiai biar pinter, nanti biar dia yang merubah sejarahmu menjadi sejarah yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Amin ya robbal. Itu saja kalau saya. Enggak kayak PWI. Kalau PWI lebih gawat dari saya. PWI itu gawat lebih dari saya. PWI itu luar biasa semangatnya, ini ketuanya nih. Ketua PWI ini semangatnya luar biasa, galak. Kenapa? Dulunya dia akalin melulu, dulunya dibohongin, banyak dibohongin, jadi sekarangnya muara itu. Makanya kalau saya jangan tolak-tolak orang datang. Saya ini pribadi saya, karena organisasi ini milik banyak orang, jadi pendapat saya itu harus nurut banyak orang. Kalau bagi saya,
Siapa saja Malawi mau kemana saja persilakan saja. Kalau ada yang mau masih mau jadi kibin. Kalau kita tidak setuju, ngomong tidak setuju. Tapi cukup tidak setuju saja. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau sudah tidak setuju, pokoknya ente aing mah karasan geus ieu, cenah ieu aing ieu. Sakit ieu. Nah makanya kita tidak bisa untuk memutuskan organisasi berdasarkan keinginan saya, tidak. Makanya ya walaupun kita tidak setuju karena itu keputusan organisasi otoritas daerahnya masing-masing, silakan saja sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik, tidak mengganggu negara, tidak mengganggu agama. Biar kasih pelajaran saja, biar mereka sadar. Kalau sudah sadar kan alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena yang akan rugi adalah saudara-saudara kita. Kibin itu, kibin itu siapa sih? Saudara kita. Understand? Kibin itu jangan dikira musuh saudara kita. PWI ada untuk mereka. Kalau mereka nggak merasa terjajah loh. Orang yang belum dalam kesadaran itu walaupun dijajah nggak merasa dijajah. Dia diperbudak nggak merasa diperbudak. Kita saudaranya yang melihat, yang netesin air mata. Turunan raja, turunan orang terhormat jadi budak dari orang yang turunannya nggak jelas. Turunan pahlawan-pahlawan Indonesia yang dulunya ahli perang, yang dulunya ahli mempertahankan negara, sekarang dibodohin oleh turunan wayang yang nama leluhurnya tidak ditulis oleh sejarah sama sekali. Leluhur orang Banjarnegara, orang Purbalingga, ini orang-orang besar. Makanya sekarang Presiden Indonesia ini ada darah Purbalingga, ada darah Banyumas, ada darah Banjarnegara. Siapa yang tahu Pak Prabowo? Ada darah sininya, bos. Ini daerah sini jangan gegabah. Laikun li ayyasira roisan fi Indonesia. Layak jadi pemimpin-pemimpin. Dulu orang Solo pernah presiden orang Solo, betul? Pak Harto, Pak Jokowi. Sekarang giliran orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara yang punya presiden. Alhamdulillah, Pak Prabowo itu kakeknya orang sini. Namanya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Harus bangga jaga negara ini karena salah satu putra terbaik daerah sini jadi Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ini menunjukkan siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi presiden. Siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi gubernur Jateng. Kalau kemarin itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, itu orang sini semua kakeknya. Betul? Pak Ganjar Purbalingga ya? Purbalingga. Pak Prabowo orang Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, leluhurnya itu pernah jadi bupati-bupati. Itu kalau siapapun yang jadi, Pak Ganjar yang jadi, yang menang orang Banjarnegara. Wong kresek kalah. Yang jadi Pak Prabowo yang menang orang Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas. Ini patut disyukuri bahwa ada putra kita, saudara kita yang jadi Presiden Republik Indonesia. Makanya harus bantu negara. Bagaimana caranya? Hai PWI, jaga keamanan negara kita Republik Indonesia. Kalau perang mah perang. Orang sini jagonya perang. Understand? Siapa yang mendampingi Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda? Dia orang Banjarnegara, orang Banyumas, orang Purbalingga.